Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Assalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, izinkan saya sebagai khotib untuk berwasiat, untuk mengajak pada diri pribadi khotib khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melakukan muhasabah, evaluasi diri, introspeksi diri dari waktu ke waktu dalam setiap pergantian waktu, baik dari detik ke detik, menit ke menit, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan juga tahun ke tahun, seperti yang kita alami saat ini. Kita sekarang berada di hari Jumat pertama di tahun 2024. Artinya baru kemarin kita
kita melewati pergantian tahun. Tidak ada jeleknya, bahkan sudah seharusnya kita melakukan muhasabah, evaluasi diri terhadap apa yang kita lakukan di tahun yang lalu untuk perbaikan di tahun yang kita jalani. Ada satu ayat dalam surat Al-Quran cukup populer dan sering dijadikan pegangan bagi kita semua kaum muslimin di saat pergantian tahun. Meskipun ayat ini bukan saja ketika pergantian tahun, tapi juga sangat bagus apabila selalu kita pegang di setiap kali pergantian waktu. Ayat itu adalah surat Al-Hasyr ayat 18 yang telah khotib baca pada istiqah tadi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah rahimakumullah, ayat ini memanggil kita. Ayat ini Allah menyeru kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku beriman, orang-orang yang merasa beriman akan disuruh oleh Allah pada ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita disuruh untuk apa? Ittaqullah. Yakni Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk bertakwa kepada Allah, yakni menjunjung, mematuhi, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah sekuat kemampuan kita, dan menjauhi seluruh larangan Allah secara mutlak, baik yang nyata maupun yang bersembunyi, serta menyiarkan besaran kemuliaan. Jamaah Allah, setelah memerintahkan takwa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan muhasabah diri, evaluasi diri, introspeksi terhadap diri, wal tanzur ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jamaah Allah, apabila kita cermati pada pernyataan ayat ini, maka kita akan menemukan 3 tatanan waktu. Yang pertama, waktu sekarang. Hal ini bisa kita lihat pada pernyataan wal tanzur. Allah menggunakan fi'il mudhari', kata kerja masa kini, untuk perintah dengan menambahkan lam sukun. Fi'il mudhari' yang diawali dengan lam sukun itu bermakna amar atau perintah. Jadi ini waktu sekarang. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan dan meneliti kondisi keadaan saat ini. Dan setiap mukmin tentu menyadari bahwa kesempatan adalah karunia besar yang harus disyukuri dengan berbuat yang terbaik agar dapat membangun jejak-jejak kehidupan dan menjadi warisan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kedua adalah masa lalu. Hal ini kita bisa temukan dalam kata qaddamat. Ma qaddamat, qaddamat ini adalah fi'il madhi, kata kerja masa lampau.
berbuat telah terjadi pada masa lalu sebagai nasihat dan pelajaran yang terbaik. Bukankah yang terbaik adalah pengalaman? Pengalaman adalah apa yang telah terjadi, apa yang kita lakukan, perbuatan di masa lalu. Dan yang ketiga adalah masa depan, esok hari. Lihat untuk esok hari. Semua itu dilakukan agar kita tidak mengulangi kesalahan. Selain itu, muhasabah juga dilakukan agar kita dapat melakukan hal-hal yang lebih baik pada masa yang akan datang, guna menghadirkan kebaikan dan kemanfaatan bagi alam semesta. Jamaah Allah, jika kita rangkai menjadi satu, maka muhasabah diri adalah memperhatikan dan meneliti segala sesuatu yang telah dilakukan pada masa lampau dan masa kini untuk kebaikan di masa depan. Itulah maksud dari surat Al-Hasr ayat 12 tersebut. Perbuatan yang bisa menghubungkan masa lalu dengan masa yang akan datang yang lebih baik, itulah introspeksi diri atau muhasabah diri. Jadi muhasabah adalah meneliti perbuatan kita di masa lampau dan masa kini, baik dalam bentuk perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Dengan muhasabah, maka perbuatan baik pada masa lalu bisa kita tingkatkan pada masa depan, baik kualitas maupun kualitasnya. Dan dengan muhasabah pula perbuatan buruk yang pernah kita lakukan di masa lampau tidak perlu kita ulangi lagi untuk masa yang akan datang. Maka dengan muhasabah hari esok kita akan lebih baik, baik dalam konteks hari di dunia maupun di akhirat nanti. Makanya Umar bin Khattab berpesan, "Hasibu qabla tuhasabu." Hendaklah kalian menghisab, mengevaluasi diri kalian sebelum kalian dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Allah, apabila kita perhatikan tentang proses dari muhasabah ini, maka ada 3 makna penting yang akan kita temukan dan perlu kita perhatikan. 3 tersebut adalah yang pertama, bahwa orang yang rajin melakukan muhasabah sesungguhnya dia merupakan sosok pembelajar. Dan kita dituntut untuk menjadi pembelajar sejati sepanjang hayat. Banyak kisah dalam Al-Quran yang harus menjadi bahan pelajaran untuk peringatan ke depan. Dan hanya sosok pembelajaran, sosok ulul albab yang mampu belajar dari kisah-kisah masa lalu tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 111 yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi sosok belajar sejati adalah sosok yang selalu berpikir dan berpikir sehingga mampu mengakumulasi ilmu yang didapatkan untuk diamalkan. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan, mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Tidak lain dan orang yang berilmu inilah yang diharapkan bisa terus menebar rahmat di muka bumi ini. Orang-orang yang ilmulah yang bisa merancang arah perubahan sosial di masa depan. Ya fa'ilahu ladina amanu waladina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang
pengetahuan terhadap belajar. Makna penting yang kedua adalah muhasabah mengandung makna perlunya orientasi pada masa depan. Tujuan muhasabah diri adalah untuk perubahan kepada yang lebih baik di masa depan. Ada dua dimensi masa depan di sini, yaitu masa depan dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ayat 18 ayat tadi merupakan fondasi tentang visi masa depan. Visi besar seorang mukmin adalah menjadi hamba yang berbahagia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Bukankah kita sering melakukan doa ini? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Oleh karena itu, di dunia ini kita tuntut untuk mampu menciptakan masa depan. Dengan mampu menciptakan masa depan, berarti kita akan menjadi penentu kecenderungan perubahan di dunia ini. Dan makna penting yang ketiga yang terakhir adalah bahwa muhasabah mendorong jiwa untuk berprestasi. Muhasabah diri akan mendorong seseorang untuk menghasilkan kebaikan, kemanfaatan, dan termotivasi untuk terus berprestasi karena terus berupaya belajar dari pengalaman masa lalu untuk perubahan pada yang lebih baik masa depan. Orang yang berkasih adalah orang yang mau belajar dari masa lalu, baik masa lalu dirinya maupun masa lalu orang lain. Selain itu juga karena orang yang berkasih adalah yakin bahwa Allah sangat baik, Allah sangat teliti, Allah sangat akurat dalam mencatat setiap kebaikan yang dilakukan oleh para hamba-Nya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jamaahullah, marilah kita terus bermuhasabah, mengevaluasi diri dari waktu ke waktu agar kita menjadi seorang pribadi belajar, berorientasi pada masa depan dan berprestasi. Orang yang bermuhasabah juga sejatinya adalah orang-orang yang rendah hati karena menyadari bahwa dirinya belumlah sempurna, sehingga terus belajar, terus bekerja keras untuk menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Namun demikian, hal yang ini harus juga kita pikirkan adalah bagaimana mentransformasi muhasabah individu, muhasabah diri ini menjadi muhasabah secara kolektif, sehingga kita tidak saja memikirkan kelebihan kita pasca evaluasi diri, namun juga memikirkan kebaikan umat dan kalau perlu bangsa ini secara nyata. Dengan demikian, kita juga melakukan muhasabah kolektif untuk mengantarkan kita sebagai umat Islam dan juga bangsa Indonesia yang maju, adil dan makmur, tentu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza fastaghfirullah azim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah rahmatullah, pada waktu yang kedua ini marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, selalu ingat kepadanya, bersyukur atas nikmatnya dan memperbaiki ibadah kita kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekuatan kepada kita untuk dapat selalu melakukan muhasabah terhadap diri kita secara individu maupun secara kolektif. Dengan muhasabah ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki baik agama kita, kehidupan dunia kita, dan untuk akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ij'al yawmana hadha khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yawmina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wasbir lana dunyana allati fiha ma'ashina wasbir lana akhiratana allati ilayha ta'adna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.